datang kami. Saya Alfi, saya Rido, saya Susilo, saya sendiri Alfi Rahman. Kami akan mempresentasikan material teknik bab 1 pengetahuan dasar material. Bahan atau material merupakan kebutuhan bagi manusia mulai zaman dahulu sampai sekarang. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan bahan seperti transportasi, rumah, pakaian, komunikasi, rekreasi, produk makanan, dan lain-lain. Pada tahap awal, manusia hanya mampu mengolah bahan padanya seperti yang tersedia di alam. Misalnya, batu, kayu, kulit, tanah, dan sebagainya. Dengan perkembangan peradaban manusia, bahan-bahan alam tersebut bisa diolah sehingga bisa menghasilkan kualitas bahan yang lebih tinggi. Pada 50 tahun terakhir, para saintis menemukan hubungan sifat-sifat bahan dengan elemen struktur bahan, sehingga bisa diciptakan puluhan ribu jenis bahan yang mempunyai sifat yang berbeda. Kali ini saya akan menjelaskan ikatan ion. Ikatan ion adalah gabungan antara dua ion. Dan contohnya ialah natrium dengan klorida. Natrium ialah kation dan klorida ialah anion. Akan menghasilkan natrium klorida. Pada kedua atom ini Na dengan Cl akan saling tarik-menarik dan itu disebut ikatan ion. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan gabungan dari dua elemen valensi dari tiap-tiap atom. Contohnya seperti ikatan pada HCl atau biasa disebut dengan asam klorida, yaitu gabungan dari atom hidrogen dan atom klorida. Karena konfigurasi elektron dari atom hidrogen hanya ada satu elektron, sehingga satu ini adalah elektron valensinya. Sedangkan karena klorida mempunyai konfigurasi elektron 17, sehingga elektron valensinya adalah ketika digambar yaitu pada kulit pertama ada 2, pada kulit kedua ada 8, dan pada kulit terakhir atau disebut dengan elektron valensinya yaitu ada 7. Sehingga ketika digabungkan, Cl mempunyai 7 elektron valensi. Sedangkan karena H1 dia melengkapi dari elektron si klorida ini, sehingga digabunglah jadi asam klorida tersebut. Ya, dan contoh kedua dari ikatan kovalen yaitu adalah ikatan hidrokarbon atau CH4 atau bisa disebut dengan metana, yaitu ikatan rangkap satu, yaitu ketika si atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi, karena ikatan konfigurasinya adalah 6, sehingga pada kulit pertama ada 2 dan kulit terakhir atau elektron valensinya adalah 4, sehingga atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi, sehingga agar terbentuk menjadi metana ini, maka akan dilengkapi dengan 4 atom hidrogen yang masing-masing memiliki 1 elektron valensi, sehingga terbentuklah CH4 atau metana ini. Dan yang kedua adalah ikatan rangkap 2 atau C2, yaitu C2O4. Itu adalah ikatan rangkap 2 karena atom karbonnya memiliki 2 ikatan. Ya, kita lanjutkan ikatan dari rangkap 2 dari atom karbon, yaitu memiliki 2 ikatan rangkap 2 karena sudah elektron yang diikat sudah 2 elektron yang diikat, sehingga sisanya adalah 2 elektron pada tiap masing-masing atom karbon. Sehingga untuk melengkapi atom ini agar stabil, atom hidrogen memberikan 1 atomnya kepada karbon agar menjadi stabil, sehingga terbentuklah C2H4. Ya, ini adalah contoh dari ikatan kovalen. Ya, terima kasih. Pada kesempatan
ini saya akan menjelaskan indeks Miller bidang atom. Karena atom-atom bergerak, maka perlu digambarkan lokasi atom di dalam sel satuan dan juga arah pergerakannya. Posisi atom atau titik di dalam sel satuan ditentukan oleh nilai koordinat setiap sumbu di dalam unit sel satuan. Pada penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat indeks Miller tersebut. Terima kasih. Ikatan logam. Ikatan logam terbentuk karena adanya pemakaian bersama elektron valensi. Tetapi elektron valensi tersebut tidak terikat pada nama-nama atom yang khusus. Elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Elektron valensi bebas bergerak keseluruhan bagian logam dengan pola mirip gelombang hingga membentuk awan elektron. Cara mudah untuk menggambarkan ikatan logam adalah dengan menganggap bahwa logam memiliki suatu struktur periodik yang terdiri dari ion-ion positif yang dikelilingi oleh suatu awan elektron yang terdiri dari elektron-elektron terdelokasi atau negatif. Saya akan menggambarkan. Ini yang merah ini yang positif. Jadi anggap aja misal sini nih itu yang negatif. Ikatan logam menyebabkan logam memiliki konduktivitas listrik dan panas tinggi yang disebabkan adanya gerakan bebas dari elektron-elektron valensi di awan elektron. Logam juga bersifat ulet atau ductile karena ion-ion positif bisa memutuskan ikatannya di satu lokasi dan bergeser ke posisi baru, kemudian membangun ikatan lagi. Pada penjelasan sebelumnya saya menjelaskan apa itu indeks Miller. Sekarang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membuat indeks Miller tersebut. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat indeks Miller tersebut. Jadi kita memiliki perjanjian. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini di atas ini adalah sumbu Z. Saya memiliki contoh soal mungkin bila diketahui titik potongannya yaitu 1,5 dan 2/3. Maka saya akan gambarkan di sini. Sebagaimana saya akan menjelaskan, bila sumbu X menuju ke depan itu adalah positif, ke belakang itu negatif, ke samping kiri sumbunya juga ke kiri kita ini adalah positif dan ke kanan ada negatif. Juga Z yaitu sumbu ke atas yaitu positif dan ke bawah negatif. Nah, untuk menentukan itu nilai-nilai dan nilai semuanya positif tadi, maka kita harus menentukan di mana titik nol sehingga semua titik potongan itu bernilai positif. Maka saya ambil pada titik ini. Ini nol. Terus 1 kan? 1 sehingga di sini setengah, ya anggaplah di sini setengah, dan 2/3. 2/3 mungkin saya akan menggambar di sini, Pak.
sehingga membentuk suatu bidang sedikit. Seperti ini kira-kira bidang yang terjadi pada suatu kasus. Langkah berikutnya yaitu adalah cara membuat indeks bidang tersebut ya. Nah, di sini ada langkah. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, dan ini adalah bilangan faktor terkecil. Ya, saya singkat aja jadi T. Langkah pertama adalah titik potongan. Pertama itu X, kita ketahui adalah 1, yaitu lalu Y setengah, dan Z-nya adalah 2/3. Ini adalah awal yang kita ketahui. Lalu yang langkah berikutnya adalah nilai kebalikan. Nilai kebalikan itu diketahui seperlima. Sorry, saya akan mengganti dalam kilo dulu. Langkah berikutnya adalah n. Ya, bisa disebut dengan n ini adalah nilai dari X, nilai dari Y, dan nilai dari Z nantinya. Maka dari itu kita ketahui X adalah 1, maka Y 1, Y adalah 1 per nilai Y adalah sama, berarti sama, dan Z adalah 1/2/3. Udah diketahui, maka hasil dari kebalikan tersebut, maka hasilnya adalah 1, 2, dan 3/2. Langkah berikutnya adalah mengalihkan dengan penyebut terkecil. Ya, penyebut terkecil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arah kristal. Arah kristal memiliki jumlah arah yang tidak terhingga. Hubungan antara bidang dan arah adalah sangat penting untuk menganalisis deformasi plastik. Dan saya akan menjelaskan melalui soal. Simbol untuk arah kristal ialah seperti ini. Saya memiliki soal 1, -1, 3. Oke, habis ini saya akan menurunkan 1 dengan 1 ini, 1 dengan minus 1 dengan 1/3. Kita harus menentukan head point bisa saya contohkan taruh di sini 0, dan 1 di sini, kemudian habis di sini minus 1 ialah ke kiri ke kanan minus 1 dengan ke atas 1/3 di sini. Kita hubungkan garis dengan di sini ke 0 seperti ini, dan arah kristal seperti ini. Dan yang ini dinamakan tail point.